Halo, Assalamualaikum. Jadi hari ini Miss Fitria akan coba ya kasih materi tentang ujian besok ya. Oke, jadi ini Miss Fitria buat dalam video aja supaya lebih jelas. Baik, jadi materi sebenarnya ada 4 ya. Ada penggunaan have dan has, kemudian like and likes, kemudian ada preposisi, dan public place in town. Untuk yang Miss Fitria utamakan bahas di sini adalah penggunaan ya have dan has, juga like sama likes ya. Jadi ini dulu. Kenapa? Karena untuk penggunaan ini harus disesuaikan dengan subjek ya. Baik, oke. Kalau gitu pertama kita mulai dengan have dan has dulu. Nah, untuk penggunaan have dan has ya, jadi ini sebenarnya keduanya artinya adalah milik. Nah, ya contohnya apa? Saya punya rumah. Dia laki-laki punya sepeda. Nah, ya punya di dalam milik itu di dalam bahasa Inggris sederhananya artinya adalah di bahasa Inggris sederhananya adalah have atau has seperti itu ya. Oke, nah sekarang ya yang bisa kita lakukan di sini kita harus tahu dulu subjeknya. Nah, kan di sini murid-murid Miss Fitria sudah tahu ya kalau subjek itu adalah Ayu, Dewi, he, she, it. Subjek adalah kata ganti orang. Ya, jadi kalau seandainya kita suka bilang diri kita ini kita, kamu, mereka. Nah, di dalam bahasa Inggris ada I, you, they, we, juga he, she, dan it. Ya, oke. Nah, di sini sudah jelas ya. Kalau seandainya subjeknya I, you, dan I, you, they, we, maka penggunaannya adalah have. Nih ya, penggunaannya adalah have. Untuk subjek I, you, they, we. Nah, sedangkan kalau subjeknya he, she, it, itu adalah penggunaannya has. Nah, baik, mungkin sampai sini kamu sudah tahu kalau he artinya dia laki-laki, she dia perempuan, it benda, dia benda atau hewan. Tapi tidak sederhana itu, ya. Karena pada nantinya di soal, he, she, it ini suka berganti. Contohnya apa? Berganti menjadi nama orang. Nah, ya nama orang contohnya Maria, Joseph, ya. Atau mungkin it-nya diganti jadi the cat, the dog, ya, atau the school dan sebagainya. Nah, ya, jadi kalian intinya harus tahu dulu. Kalau she itu merujuk atau mewakili orang yang perempuan, kalau he mewakili orang yang laki-laki, kalau it mewakili dia benda atau hewan. Baik, sekarang Miss Fitri akan coba kasih satu soal, ya. Nah, pertama di sini ada I, subjeknya I. Oke. Kemudian ada you. Oke. Kemudian sekarang Miss Fitria kasih nama nih ya, nama orang. Contohnya apa? Kita mau pakai nama Maria, ya. Oke. Oke. Oke, kemudian ada dua orang, ya. Oke, Joseph. Nah, ya. Kemudian ada juga nih ya, kita ganti lagi nih, the dogs. Oke, nah ya jadi di sini adalah sederhananya harus diisi dengan have, ya, atau has, ya. Jadi kita harus isi dengan have atau has. Nah, maka yang harus kita ketahui ya. Jadi ingat, kalau subjeknya Ayu Dewi, maka isinya adalah have. Nah ya, tapi kalau seandainya subjeknya hanya satu orang, dia perempuan, dia laki-laki, atau benda atau hewan, maka harus pakai has. Nah, oke, maka sekarang kita kasih yang pertama ya. I. Nah, ini udah gampang ya. Pasti isinya adalah
Have, benar ya. Karena kan I, you, Dewi isinya have ya. Nah, you juga gampang nih, isinya adalah have. Oke. Nah, di sini ada Maria. Nah, Maria itu adalah dia perempuan. Nah, ya berarti dia adalah wanita nih, maka dia mewakili she berarti. Nah, jadi jangan ada ya, waktu itu pernah juga ada yang ngisi di sini Maria, itu diisinya she jadinya. Nah, ya bukan seperti itu ya. Jadi kalau seandainya perintahnya itu adalah have atau has, berarti isinya di antara dua ini, seperti itu ya. Oke, maka berarti Maria karena dia itu mewakili she ya, nih di sini she. Nah ya, maka berarti di sini adalah Maria isinya iya apa? Heeh. Has, bener. Iya ya. Jadi jangan pakai have ya, tapi isinya adalah has. Nah, di sini sekarang selanjutnya ada Joseph and Maria, bla bla bla, same school. Joseph and Maria memiliki sekolah yang sama. Nah, ada Joseph, ada Maria, ya. Di sini ya, Miss Fitria kan Joseph itu he. Iya, benar. Joseph itu memang laki-laki. Maria itu perempuan. Tapi kalau Joseph dan Maria bergabung, maka tidak lagi satu orang jumlahnya, ya. Maka dia sudah tidak mewakili he, she, atau it, tapi dia mewakilinya they, seperti itu, ya. Maka kalau Joseph and Maria berarti dia sudah tidak boleh lagi pakai has, tapi dia harus pakai iya apa? Benar? Iya, benar harus pakai has ya. Jadi jangan pakai has lagi ya. Oke, selanjutnya di sini ada the dogs. Nah, kalau seandainya udah belajar, kemarin kita sudah belajar benda-benda plural, ingat benda-benda jamak atau lebih dari satu di dalam bahasa Inggris harus pakai iya apa? Iya harus pakai S ya. Ini yang reguler ya. Dia reguler harus pakai has, harus pakai S ya. Contohnya jadi the cat. Kalau seandainya kucing-kucing berarti the cat seperti itu ya. Kemudian kalau seandainya school berarti satu sekolah. Tapi kalau sekolah-sekolah berarti schools ya. Kemudian begitu pula dengan lainnya, entah itu benda apapun yang bisa dihitung ya. Nah, maka harus ya ditambah apa? S, benar ya. Oke, nah maka kalau the dogs berarti adalah kucing, sorry, anjing, anjing. Kalau anjing-anjing berarti tidak boleh hanya satu, berarti lebih dari satu. Maka isinya adalah apa? Mm-mm. Iya, benar ya. Isinya adalah have ya. The dogs have a meat. Nah, anjing-anjing itu memiliki daging ya. Oke, nah sedangkan di bawahnya ini the dog ada S-nya enggak? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada S-nya berarti berapa orang? Berapa jumlahnya bendanya? Iya, hanya satu. Berarti kalau satu pakai have atau has? Iya. Coba Miss Fitria kurang dengar. Iya, benar ya. Pakai has seperti itu. Bagus ya. Oke, mudah ya. Nah, jadi ingat ya. Jadi intinya kalau have digunakan untuk subjek yang mewakili Ayu Dewi atau benda-benda atau orang yang lebih dari satu, sedangkan has digunakan untuk yang hanya satu orang saja atau satu benda saja ya. Oke. Nah, ini untuk soal yang atas ya. Miss Fitri akan pindahkan lagi ke bawah. Nah, jadi ya, yang perlu kalian tahu like sama likes itu artinya sama-sama suka. Like suka, likes juga suka. Hanya untuk subjek he, she, dan it, maka kata kerja yang mengikuti harus ditambah apa? Iya, harus ditambah s. Nah ya, kalau kata benda kan kalau lebih dari satu harus tambah s. Tapi kalau kata kerja yang ditambah S adalah kata kerja yang bentuk kata subjek yang subjeknya adalah tunggal atau jumlahnya hanya satu orang ya. Oke, baik ya. Sekarang langsung aja kita isi I. Nah, maka kalau I di sini apa nih isinya? Kalau I berarti kan tadi sudah lihat ya, Ayu Dewi itu like. Ingat tidak boleh ditambah S ya. Berarti secara mudahnya I isinya adalah apa? Pakai S nggak? Iya, nggak boleh ya. Maka isinya adalah like. You pakai S nggak? Ingat, Ayu Dewi tidak boleh pakai S. Maka berarti isinya adalah like ya. Oke, selanjutnya apa? Kalau sampai Maria, Maria tadi kata Miss Fitria perempuan. Kalau perempuan itu dia Marianya hanya satu nih ya. Berarti dia hanya mewakili satu orang, maka dia represent atau mewakili she. Nah, berarti kalau satu orang boleh nggak pakai S? Heeh, boleh, benar banget ya. Jadi harus pakai S. Maka isinya adalah di sini like seperti itu ya.
Oke, selanjutnya Joseph dan Maria masih sama dua orang dan ini represent atau mewakili they. Maka boleh nggak pakai s? Boleh nggak? Nggak boleh pakai s dong ya. Maka ini sihnya adalah like. Iya ya. Oke. Kemudian the dogs. Nah ini masih sama nih. Anjing-anjing. Artinya ayo dia mewakili apa? Mhm. Subjek apanya? They. Benar ya. Maka di sini isinya adalah like atau likes. Mhm. Like, benar ya. Sedangkan kalau the dog udah pasti isinya apa? Harus pakai S ya. Maka isinya adalah like seperti itu ya. Baik, cukup mudah ya. Jadi intinya kalau untuk have dan has juga like dan likes ini kalian harus menguasai subjeknya nih ya. Jadi kalau subjeknya nanti yang dibuat ya sama Miss Fitria itu kan sebenarnya pastinya berubah. Sudah bukan lagi she, he, atau it. Tapi biasanya misalnya akan ganti nama-nama orang atau nama-nama benda ya. Jadi jangan tertukar. Atau kosannya nanti ada subjek you and I. Nah, you and I apa tuh artinya? Iya, you and I itu kan berarti kamu dan saya. Nah, kalau kamu dan saya berarti artinya dua orang. Nah, berarti sama ya bentuk kata kerja yang digunakannya tidak boleh pakai s. Ya. Kemudian kalau saya nanti Miss Fitria kasih contoh nama orangnya hanya satu, berarti apa? Iya, harus pakai s. Tapi kalau nama orangnya lebih dari satu, maka tidak boleh pakai s. Ya. Oke, oke, kalau gitu sampai sini dulu ya untuk pembelajarannya. Mohon maaf kalau tadi mungkin ada beberapa suara berisik. Semoga penjelasan dari Miss Fitria ini bisa membuat kalian mengerti dan membantu kalian mendapatkan nilai yang baik pada saat middle test ujian besok ya. Begitu Miss Fitria akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.